Kalau malam ini, detik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut nyawa kita, coba renungkan sejenak. Jika hari ini benar-benar terjadi, apakah kita siap bertemu Ramadan? Bukan lagi di dunia, melainkan di akhirat, sebagai hamba yang membawa bekal ampunan atau penyesalan yang abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dirahmati Allah, sebuah pertanyaan yang menusuk kalbu harus kita hadapi di awal bulan suci ini. Kita sering berasumsi bahwa Ramadan tahun depan pasti akan kita jumpai lagi. Kita merencanakan menu buka puasa yang enak, baju lebaran yang baru, dan mudik tahun depan dengan optimisme tinggi. Tapi, pernahkah kita benar-benar berhenti dan meresapi kenyataan pahit bahwa setiap tarikan nafas dan kedipan mata hanyalah pinjaman sementara yang bisa ditarik kapan saja. Saudaraku yang beriman, hari ini kita membahas sebuah topik yang berat tapi sangat krusial. Bagaimana jika ini Ramadan terakhir kita? Mari kita buka hati lebar-lebar untuk merenungi hal ini. Kita punya penyakit kronis yang namanya nanti, dan masih ada waktu beberapa banyak yang berkata, taubat itu nanti saja setelah Ramadan usai, biar fokus dulu sama pekerjaan, atau sekarang masih muda, masih banyak waktu untuk memperbaiki sholat, biarkan nanti kalau sudah tua saya fokus ibadah. Kita tunda kewajiban, kita tunda permintaan maaf, kita tunda tadarus Al-Quran, seolah-olah kita ini pemegang kunci waktu dan memiliki hak veto atas takdir kita. Seolah-olah kita telah menandatangani kontrak yang abadi dengan malaikat maut yang menjanjikan bahwa dia tidak akan datang menjemput kita sampai kita selesai mencapai semua target duniawi kita. Ini adalah tipuan setan yang paling halus dan berbahaya, membuat kita merasa kaya akan waktu, padahal hakikatnya kita sedang sangat miskin kesempatan untuk beramal. Coba bayangkan, saudaraku seiman, Allah Maha Pengasih, Dia memberikan kita Ramadan, bulan yang pintunya dibuka selebar-lebarnya, bulan yang pahalanya dilipat gandakan tanpa batas, bulan ini di mana setiap amal baik kita dibalas dengan balasan yang tak terhingga. Ini adalah tiket emas menuju surga Firdaus Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan gratis bagi mereka yang mau berusaha. Lalu, bagaimana jika tiket ini tiba-tiba ditarik dari genggaman kita? Bagaimana jika adzan maghrib hari ini adalah adzan terakhir yang kita dengar di dunia ini, dan setelah itu hanya ada keheningan di kubur, penyesalan di alam barzah, tidak ada obatnya, tidak ada kata ando atau restart untuk mengulangi kembali ibadah yang terlewatkan. Kita hanya akan mampu memohon kepada Allah, Ya Rob, kembalikan aku sebentar saja agar aku bisa sujud kembali dengan khusyuk. Namun
permohonan itu pasti ditolak karena waktu sudah habis. Ketakutan terbesar kita seharusnya bukanlah kehilangan harta atau jabatan, tapi kehilangan kesempatan emas taubat ini. Karena itu, jangan heran jika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dengan sangat jelas tentang siapa orang yang paling merugi di akhirat kelak. Beliau menyebutkan kerugian yang bukan dihitung dari aset dunia, bukan dari jabatan atau kekayaan, melainkan kerugian spiritual yang dampaknya abadi dan tak terpulihkan. Mari kita dengarkan peringatan ini dengan hati yang lapang dan pikiran yang terbuka. Ini adalah peringatan yang sangat jelas yang seharusnya membuat bulu kuduk kita berdiri dan hati kita bergetar karena takut akan ancaman ini. Jika kita tidak termasuk dalam golongan yang beruntung, maka kita harus segera mengubah arah kapal kehidupan kita malam ini juga, sebelum terlambat sedetik pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh celaka atau merugi seseorang yang bertemu dengan Ramadan, kemudian Ramadan itu terakhir sebelum ia mendapatkan ampunan. Sahabat yang beriman, ini menggarisbawahi bahwa inti dari Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga secara fisik. Ini adalah tentang membersihkan catatan amal kita dari noda-noda dosa setahun penuh, bahkan dosa seumur hidup kita. Janji Allah sudah menawarkan paket pembersihan dosa secara massal, ibarat diskon 99% di hari peak season ini. Dan kita malah sibuk bermain, sibuk menonton hiburan, atau sibuk dengan hal yang tidak penting dan tidak memanfaatkan penawaran ilahi itu. Maka kerugian apalagi yang lebih besar. Kita bertemu Ramadan, kita menghabiskan waktu di dalamnya, tapi pulang pada Idul Fitri tanpa membawa sehelai pun ampunan dari Sang Pencipta. Sekarang mari kita berhenti sejenak, ambil nafas dan lakukan refleksi yang jujur, introspeksi diri yang mendalam. Sudah berapa banyak Ramadan yang sudah kita lalui? 5 kali, 10 kali, mungkin 20 kali. Dan mari kita tatap cermin jiwa kita. Apakah kita masih menggulung dosa? Apakah kita masih mengulang dosa yang sama persis seperti Ramadan tahun sebelumnya? Apakah kemarahan kita masih meledak-ledak saat puasa? Apakah sholat kita masih terburu-buru seperti dikejar waktu tanpa kekusukan? Jangan sampai Ramadan hanya menjadi tradisi tahunan yang diulang-ulang, hanya sekedar mengganti jadwal makan, tapi tidak mengganti kualitas hati dan akhlak kita. Jika Ramadan tahun ini sama persis dengan tahun sebelumnya, maka kita sedang berjalan di tempat yang sama, menuju jurang kerugian spiritual yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Seringkali kita merasa terlalu mudah untuk serius ibadah. Kita melihat para orang tua, kakek-kakek dan nenek-nenek tekun di masjid dan berpikir,
Nanti kalau sudah tua saya akan seperti mereka. Hai saudaraku yang beriman, kematian tidak mengenal usia. Kematian tidak butuh ijazah atau kartu tanda penduduk. Berapa banyak pemuda gagah yang hari ini terbaring di liang lahat, yang bahkan tidak sempat menikmati usia 25 tahun. Bukankah kita semua tahu kisah-kisah orang yang sedang asik tertawa, sedang asik bekerja, lalu detik berikutnya dipanggil pulang ke hadapan Allah? Jika kita tahu bahwa ajal bisa datang kapan saja tanpa pemberitahuan, memang kita masih berani menunda taubat dan merasa aman dari ajab. Jadikanlah Ramadan ini sebagai momen final call untuk hijrah total, untuk kembali ke jalan Allah sepenuhnya. Lantas, apa yang harus kita lakukan jika kita terakhir khawatir ini adalah kesempatan terakhir kita? Langkah pertama dan paling fundamental adalah taubat malam ini juga, tanpa menunda hingga besok. Jangan tunggu besok sore, apalagi setelah lebaran. Angkat tanganmu sahabatku, hadapkan hatimu pada Allah, dan akui segala kelalaianmu dengan air mata penyesalan yang tulus. Jika kau mampu meneteskannya, taubat nasuha adalah tekad kuat yang muncul dari lubuk hati terdalam untuk tidak kembali ke perbuatan dosa yang sama. Meminta ampunan atas seluruh masa lalu kita dan berjanji memperbaiki masa depan yang tersisa. Ini adalah operasi pembersihan hati, pencucian jiwa yang wajib kita lakukan segera sebelum Ramadan ini benar-benar menghilang dan meninggalkan kita. Setelah taubat yang tulus, hal kedua yang paling urgent untuk diperbaiki adalah tiang agama kita, yaitu sholat fardu. Jika sholat wajib kita masih bolong-bolong, masih on off seperti lampu disko, atau dikerjakan dalam keadaan tergesa-gesa tanpa tumak minimal, maka bagaimana mungkin kita mengharapkan keberkahan Ramadan dan ampunan yang menyeluruh? Sholat adalah cermin hubungan kita dengan Allah, barometer kita, barometer iman kita. Jika tiang utamanya rapuh, maka semua bangunan iman ibadah Ramadan yang lain, termasuk puasa, tarawih, tilawah Al-Quran, bisa ikut runtuh dan sia-sia di matanya. Mulai detik ini, prioritaskan sholatmu di awal waktu. Tunaikan dengan khusyuk yang tulus dan penuh penghayatan, seolah-olah itu adalah sholat terakhirmu. Ramadan adalah bulan penyucian, bukan hanya dari dosa kepada Allah, tapi juga dari dosa kepada sesama manusia. Mungkin ada hati yang pernah kita sakiti melalui lisan atau perbuatan kita. Mungkin ada hak yang lain yang pernah kita zalimin. Mungkin ada hak orang lain yang pernah kita zalimi. Ingatlah baik-baik saudaraku seiman, dosa kepada manusia tidak akan diampuni oleh Allah kecuali jika orang yang kita zalimi tersebut memaafkan kita secara ikhlas. Ambil ponselmu, datangi rumah mereka, kirim pesan, minta maaf dengan tulus tanpa gengsi sedikit pun. Bersihkan hati dari dendam, dengki, dan segala macam utang batin.
Sebab bekal terbaik menuju akhirat adalah hati yang bersih dan jiwa yang tenang, bukan hanya dari maksiat, tapi juga dari ikatan utang batin dengan sesama hamba Allah. Selanjutnya, jangan biarkan Ramadan ini berjalan tanpa target yang jelas dan terukur. Ini adalah bulan perlombaan spiritual yang paling mulia. Tentukan targetmu. Berapa juz Al-Quran yang harus kamu selesaikan? Berapa kali sedekah harus dilakukan setiap hari? Berapa rakaat tarawih yang harus dipertahankan setiap malamnya? Jadikan target ini sebagai motivasi yang membara, sebagai pacuan kuda yang membawa kita menuju garis finish kemenangan ampunan. Jangan hanya menunggu Lailatul Qadar yang tersembunyi datang, tapi berusahalah keras seolah-olah setiap malam Ramadan dari malam pertama hingga akhir adalah Lailatul Qadar yang harus kita raih dengan sungguh-sungguh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, pintu-pintu langit dibuka lebar-lebar dan doa dijabah tanpa hijab. Manfaatkan setiap waktu emas yang ada, terutama saat menjelang berbuka puasa dan saat sahur, untuk merengek di hadapan Allah dengan penuh harap. Bukan hanya meminta harta, kesehatan, dan urusan duniawi, tapi yang utama, mintalah husnul khotimah, akhir yang baik, dan ampunan yang menyeluruh atas semua dosa kita. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, jika ini adalah Ramadan terakhirku, jadikanlah ia Ramadan terbaik dan paling berkesan dalam seluruh hidupku. Ya Allah, jangan biarkan aku keluar dari bulan yang mulia ini kecuali Engkau telah mengampuni seluruh dosa-dosa hamba yang lalu dan yang akan datang. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bayangkan saudaraku seiman, pemandangan kematian kita yang paling indah. Kita wafat saat sedang berwudu menyambut sholat, atau saat sedang sujud dalam sholat tarawih, atau setelah menyelesaikan 1 juz Al-Quran dan lisan kita basah oleh zikir. Bukankah itu adalah kematian yang paling kita idam-idamkan? Kematian dalam ketaatan. Kita memang tidak tahu kapan waktu kita habis di dunia ini, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menghabiskan sisa waktu yang diberikan ini. Jangan sia-siakan 1 detik pun dari bulan suci ini. Rasakan, hayati, bahwa setiap sujud yang kita lakukan di bulan Ramadan, mungkin saja itu sujud terakhir kita yang akan dicatat di buku amal kita. Oleh karena itu, mari kita putuskan bersama malam ini. Cukuplah masa lalu menjadi pelajaran pahit yang harus kita ambil hikmahnya. Kita tidak bisa mengubah apa yang terjadi kemarin, tapi kita bisa mengubah detik ini, jam ini, dan sisa hari Ramadan yang penuh berkah nanti. Jangan biarkan penyakit menunda-nunda taubat ini membunuh potensi spiritual kita. Kita datang kepada Allah sebagai hamba yang berharap penuh dan akan rahmatnya.
bukan sebagai hamba yang sombong dan merasa waktunya masih banyak. Jadikan Ramadan ini sebagai metamorfosis jiwa, sebagai perubahan total dari kegelapan maksiat menuju cahaya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, jika konten ini singkat ini menyentuh hatimu dan menggerakkan jiwamu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada keluarga, teman-teman, dan lingkunganmu agar kebaikan ini berantai dan pahala jariahnya terus mengalir bagi kita semua. Apa satu resolusi taubat atau perbaikan ibadah kita yang akan kita lakukan malam ini? Dan terakhir, mari kita saling mendoakan agar kita semua termasuk hamba yang diampuni. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan terimalah semua amal ibadah kami. Kalau ini Ramadan terakhir kita, jangan biarkan ia berlalu tanpa jejak perubahan yang nyata, dan berikan kami di detik akhir sebagai husnul khotimah. Dan untuk keluarga-keluarga kami semuanya, keturunan kami, semoga sukses dari dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.